geologi dan struktur tektonik Pulau Sumatera dikaitkan dengan contoh data lapangan dan visual yang digunakan dalam kajian geologi seperti singkapan batuan, mineralisasi, rekapitulasi unsur, dan peta geologi regional. Jika dilihat secara umum, Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah paling aktif secara tektonik di Indonesia. Aktivitas ini disebabkan oleh posisi Sumatera yang berada di tepat jalur konvergensi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Sejak dulu sampai sekarang, kedua lempeng ini terus bertabrakan, dan benturan inilah yang memunculkan rangkaian proses geologi yang sangat kompleks di Sumatera. Proses pergerakan lempeng tadi menghasilkan sistem sesar besar Sumatera atau sering disebut Great Sumatran Fault. Sesar ini memanjang dari Aceh sampai Lampung dan menjadi jalur utama deformasi batuan, pembentukan pegunungan bukit barisan, sampai pembangunan cekungan-cekungan di sedimen bagian barat dan timur Sumatera. Karena itulah, kenampakan geologi di Sumatera sangat bervariasi, mulai dari batuan metamorf, batuan beku, hingga batuan sedimen yang tersebar di beberapa zona struktur. Untuk melihat bagian tektonik bekerja, biasanya menggunakan contoh singkapan batuan di lapangan. Salah satu contoh singkapan yang sering diamati adalah meta batu pasir kuarsa, yaitu batuan metamorf yang awalnya merupakan batu pasir kuarsa namun mengalami perubahan akibat tekanan dan suhu tinggi. Keberadaan batuan ini mencerminkan bahwa daerah tersebut pernah mengalami deformasi yang kuat, biasanya terkait zona geser atau tekanan tektonik yang berlangsung lama. Jadi, dari singkapan semacam ini, bisa dinilai intensitas metamorfisme dan hubungannya dengan struktur tektonik di sekitarnya. Selain itu, pada beberapa wilayah yang berada di jalur tektonik aktif, sering ditemukan mineralisasi tembaga, salah satunya yang ditandai oleh keberadaan mineral malakit. Malakit ini biasanya muncul pada zona alterasi atau retakan-retakan hidrotermal yang membawa larutan seperti logam. Kehadiran malakit bukan hanya menunjukkan potensi mineral, tetapi juga memberi gambaran tentang jalur fluida panas yang pernah bergerak melalui zona retakan. Hal semacam ini sebenarnya masih berkaitan erat dengan aktivitas tektonik, karena retakan dan perubahan batuan umumnya terbentuk akibat gaya-gaya tektonik yang berulang. Untuk mendukung analisis mineralisasi, kita biasanya melakukan rekapitulasi kadar unsur, baik pada sampel tanah maupun sampel batuan. Pengujian kimia seperti ini selalu disertai perhitungan standar deviasi, agar kita mengetahui apakah data yang didapatkan benar-benar konsisten dan dapat mewakili kondisi lapangan. Semakin kecil standar deviasi, semakin baik kualitas datanya. Data unsur ini membantu kita mengidentifikasi zona-zona anomali yang mungkin berkaitan dengan mineralisasi tembaga atau unsur lainnya. Nah, semua data tadi tidak bisa dilepaskan dari pembacaan peta geologi dan peta lokasi. Dalam konteks studi geologi, peta geologi selalu menjadi dasar utama untuk memahami hubungan antara batuan, struktur, dan proses geologi di suatu daerah. Misalnya, peta geologi regional Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, di Sulawesi Utara. Walau wilayah ini bukan Sumatera, peta tersebut tetap sangat penting dijadikan referensi dalam metode analisis lapangan, karena menunjukkan cara penyusunan informasi geologi secara sistematis. Melalui peta seperti itu, kita bisa melihat persebaran litologi, zona sesar, jalur mineralisasi, dan arah perkembangan struktur. Peta membantu menentukan lokasi pengambilan sampel, memahami pola tektonik, serta menghubungkan data lapangan dengan proses geologi yang lebih besar. Jadi, jika semua informasi tadi digabungkan, mulai dari kondisi tektonik Sumatera, singkapan batuan metamorf, gejala mineralisasi, hingga analisis kimia dan peta geologi, kita akan memperoleh gambaran menyeluruh tentang bagaimana proses geologi bekerja. Bahwa Pulau Sumatera itu terbentuk bukan dalam waktu singkat, melainkan melalui tumpukan lempeng yang berlangsung jutaan tahun, yang kemudian menghasilkan pegunungan, sesar, rekahan, hingga jalur mineralisasi yang masih kita lihat sekarang.
Secara keseluruhan, geologi Pulau Sumatera dikendalikan oleh tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang menciptakan sesar besar Sumatera serta berbagai struktur lainnya. Bukit barisan terbentuk sebagai respon terhadap kompresi jangka panjang, sementara batuan metamorf seperti metabatu pasir kuarsa menjadi bukti tekanan tinggi yang pernah terjadi. Mineralisasi seperti tembaga dengan malakit muncul karena adanya rekahan dan aliran fluida hidrotermal yang mengikuti jalur tektonik. Data geokimia dengan standar deviasi membantu menegaskan kualitas sampel, dan peta geologi berperan besar dalam memahami hubungan antara litologi, struktur, dan mineralisasi. Jadi, analisis geologi dan tektonik Sumatera sebenarnya merupakan hasil penggabungan observasi lapangan dan data laboratorium dan interpretasi peta yang saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang dinamika wilayah tersebut. Bagian di timur merupakan tepi lereng Eurasia, bagian barat merupakan busur kepulauan, dan satu bagian lagi merupakan wilayah pada antar lempeng. Penyatuan daratan menjadi suatu pulau ini diperkirakan terjadi sekitar 25 juta tahun yang lalu, yakni pada periode Miosen. Kondisi geologi dan topografi Pulau Sumatera berkaitan erat dengan peristiwa tabrakan lempeng India-Australia dengan lempeng Eurasia. Lempeng India-Australia menabrak dan menunjam ke bagian bawah lempeng Eurasia. Akibat tabrakan antar lempeng raksasa tersebut, terbentuklah sesar Sumatera atau dikenal dengan The Great Sumatra Fault yang membelah dari ujung provinsi Aceh hingga ujung provinsi Lampung. Hasil dari tabrakan tersebut membentuk topografi berupa pegunungan Bukit Barisan dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Gerinci. Selain ditandai dengan pegunungan Bukit Barisan, hasil dari tabrakan tersebut juga menghasilkan topografi danau dan sungai di sekitar zona sesar Sumatera.